Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hai, saya Linda Oktarina, nomor pokok mahasiswi 214641014. Halo, nama saya Yulianti, NPM 21464141027. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Zakaria, NPM 214641037. Hai, perkenalkan nama saya Giovanni, NPM saya 214641011. Halo, saya Zaifa, mahasiswa Pasca Sarjana NPM 214641030. Kami, mahasiswi dan mahasiswa Pasca Sarjana Magister Manajemen Angkatan 46, kelas malam Universitas Tridinanti Palembang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu, Bapak Dr. Yohan Naptali, STMM. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kasus modernisasi dan kompensasi pengangguran di Pennsylvania. Tenaga Kerja dan Industri di Pennsylvania bertanggung jawab atas administrasi dan pengoperasian program kompensasi pengangguran negara bagian yang memberikan pendapat sementara untuk menggantikan upah yang hilang bagi pekerja yang memenuhi syarat. Departemen Tenaga Kerja dan Industri memperkerjakan lebih dari 5.000 orang dan memiliki sekitar 200 kantor di seluruh negara bagian untuk melayani 6,4 juta pekerja di Pennsylvania dan hampir 300.000 pemberi kerja. Klaim kompensasi pengangguran biasanya diajukan secara online atau melalui telepon atau dikirim ke pusat layanan. Departemen ini memiliki sistem mainframe lama untuk memproses tunjangan pengangguran yang berusia lebih dari 40 tahun. Namun, pemeliharaan menjadi semakin mahal dan sulit untuk dimodifikasi dengan fungsionalitas terbatas untuk manajemen dan mengintegrasi alat-alat dan teknologi yang lebih baru untuk meningkatkan produktivitas. Kontrak awal dengan IBM meminta teknologi dan proses bisnis yang lebih modern dan efisien untuk memelihara catatan upah, memproses pajak pemberi kerja, dan proses klaim, pembayaran, dan banding yang akan diselesaikan pada Februari 2010. IBM memenangkan kontrak sistem modernisasi kompensasi pengangguran setelah proses penawaran selama 3 tahun, mengklaim sebagai satu-satunya vendor jenis database berpemilik atau mampu mendukung sistem komputer yang sepenuhnya terintegrasi. Namun, proyek ini mengalami penundaan yang signifikan dan pembengkakan biaya, yang pada akhirnya menelan biaya hampir sebesar 180 juta US dollar, dengan sebagian besar sistem tidak pernah selesai ketika kontrak berakhir pada September 2013. Pada saat itu, proyek tersebut terlambat 45 bulan dari jadwal dan 60 juta US dollar melebihi anggaran. Pembayar pajak Pennsylvania telah membayar IBM hampir sebesar 170 juta US dollar untuk apa yang seharusnya menjadi sistem yang komprehensif, terintegrasi, dan modern yang tidak pernah didapatkannya. Kontrak IBM tidak diperpanjang. Pada bulan Maret 2017, Pennsylvania mengugah IBM atas pelanggaran kontrak, pernyataan keliru yang curang dan lalai, serta membebankan pembayar pajak untuk layanan yang tidak disediakannya. Pada 2012, Departemen Tenaga Kerja dan Industri meminta rekayasa perangkat lunak Carnegie Mellon untuk melakukan penilaian independen terhadap sistem modernisasi kompensasi pengangguran. Studi selesai pada Juli 2013 dan merekomendasikan untuk melanjutkan pekerjaan pada masalah fase 2 yang tersisa. Tetapi menghentikan pekerjaan pada fase 3, banyak masalah yang diidentifikasi untuk fase 3 tidak dapat diselesaikan. Studi Carnegie Mellon menemukan bahwa banyak kekurangan dalam proses pengembangan sistem. IBM memiliki pengalaman sistem dan pengetahuan teknologi yang luas, tetapi proposalnya meremehkan ruang lingkup dan kompleksitas proyek. Departemen Tenaga Kerja dan Industri tidak memiliki staf dan pengalaman yang memadai untuk pengawasan dan pengelolaan kontrak dan proyek yang efektif. Sistem modernisasi kompensasi pengangguran dianggap sebagai proyek perangkat lunak skala besar karena kompleksitasnya, sejumlah besar persyaratan informasi dan aturan bisnis dan biayanya. Permohonan dari Departemen Tenaga Kerja dan Industri untuk proposal vendor sistem modernisasi kompensasi pengangguran yang menunjukkan ambiguitas dalam mengomunikasikan semua persyaratan ini dan juga mengabaikan untuk mendefinisikan dan menjelaskan ukuran dan metrik kinerja
kuantitatif dan kualitatif untuk sistem yang diusulkan. IBM memutuskan untuk menggunakan Departemen Tenaga Kerja dan Industri untuk membantu mengembangkan skripsi pengujian. Mereka menyediakan keahlian bisnis, tetapi IBM tidak menggunakan ahli pengujian TI pada akhirnya. Pengujian penerimaan pengguna dimulai sebelum menyelesaikan pengujian sistem untuk tahap 2 dan tahap 3. Pengujian yang ketat datang terlambat dalam proyek. Departemen Tenaga Kerja dan Industri tidak menentukan metrik minimum untuk kinerja sistem modernisasi kompensasi pengangguran, sehingga tidak ada kriteria dan bukti yang dapat diidentifikasi untuk menentukan bahwa rilis aplikasi fase 2 dan fase 3 stabil. Sebuah proyek dengan kompleksitas dan besaran ini memerlukan tingkat kesinambungan yang tinggi dalam pengetahuan sepanjang siklus pengembangan sistem. Tetapi hal ini tidak pernah tercapai. Selama penentuan persyaratan, Departemen Tenaga Kerja dan Industri tidak memiliki cukup ahli materi pelajaran penggunaan untuk berpartisipasi dalam sesi desain aplikasi bersama dengan anggota teknis tim proyek. Manajemen proyek yang tidak efektif dan perubahan konstan dalam tenaga kerja kontraktor mencegah transfer pengetahuan penting untuk seluruh proyek. Hilangnya memori proyek. Sejak proyek sistem modernisasi kompensasi pengangguran dimulai, 638 kontraktor dan anggota staf yang berbeda mengerjakan proyek tersebut. Auditor menemukan bahwa Departemen Tenaga Kerja dan Industri tidak menggunakan metode akuntansi yang tepat untuk mencatat pengeluaran dana peningkatan infrastruktur layanan tertentu. Departemen Tenaga Kerja dan Industri mengumpulkan dana administrasi kompensasi pengangguran dari semua sumber. Pada catatan yang lebih positif, ada peningkatan efisiensi yang nyata dari tahun 2013 hingga 2016 dalam layanan yang diberikan kepada penggugat dan infrastruktur sistem klaim kompensasi pengangguran. Misalnya, persentase pembayaran pertama yang dibayarkan segera meningkat dari 81,6% menjadi 93,4%. Pendanaan dana peningkatan infrastruktur layanan tidak diotorisasi ulang dan pendanaan tambahan berakhir pada Desember 2016. Departemen Tenaga Kerja dan Industri terpaksa memotong 57,5 US dollar anggaran administrasi klaim kompensasi pengangguran untuk 2017, menyebabkan penutupan langsung 3 dari 8 pusat layanan negara pada Desember 2016 dan penghapusan 521 posisi. Terlepas dari kemunduran sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja dan Industri bertekad untuk menyelesaikan modernisasi sistem pemberian tunjangan kompensasi pengangguran. CSG menganalisis sistem dan alur kerja yang ada, mengembangkan strategi proyek dan peta jalan teknologi, dan mengumpulkan persyaratan bisnis dan teknis untuk mengembangkan RVP. Sekian penjelasan tentang kasus modernisasi dan kompensasi pengangguran di Pennsylvania dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.